Saudaraku jamaah Jumat Masjid Az-Zikra yang dirahmati Allah, semoga kita, keluarga dan seluruh orang-orang yang sangat kita cintai, kesehariannya selalu ada dalam tatapan rahmat dari kasih sayang Allah, terutama keseharian kita selalu ada dalam ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Khatib wasiat untuk pribadi dan jamaah sekalian, hendaknya terus kita berusaha secara maksimal meningkatkan kualitas, mutu, iman serta takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yakini saudara, bermodalkan hidup dengan iman kepada Allah dalam hak, lalu kesehariannya iman ini kita aplikasikan dalam bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak suatu saat dipastikan kita akan menutup mata wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan dua modal dasar hidup yang sangat penting tadi, esok ketika kita wafat, kita bisa berharap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jamaah Jumat Masjid Az-Zikra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklum, kita mafhum bahwa tempat kita di dunia ini, dunia tempat kita berpijak sampai hari ini bukan kampung halaman kita yang sebenarnya. Kita hanya sekedar mampir, kita singgah saudara, kita transit. Perjalanan ini akan kita lanjutkan menuju alam keabadian, menuju kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat. Sebelumnya nanti kita selamat atau tidak, berhadapan dulu dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Selamat atau tidak nanti di kampung halaman kita yang sebenarnya, di alam keabadian, penentunya adalah dunia. Durasinya singkat saudara, sangat sempit dan sangat sedikit, tetapi dunia walaupun sebentar ini jadi penentu nanti manusia selamat atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Hiduplah kalian di dunia seolah-olah kau orang asing, au abilus sabil, atau kau melintas jalan. Subhanallah, dunia diilustrasikan oleh Rasulullah bagaikan kita melintas jalan, sungguh sangat singkat saudara. Tetapi nanti selamat atau tidak di hadapan Allah bergantung ketika di dunia. Manakala di dunia ia beriman kepada Allah, lalu dengan imannya ia wujudkan dengan takwa kepada Allah, sungguh-sungguh kebaikannya lebih banyak daripada kedurhakaannya, maka ia akan selamat nanti di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala di dunia ia beriman kepada Allah, lalu keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, bisa celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang parah, ketika di dunia sampai wafatnya ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ini sangat panjang saudara, tidak sebentar dan tidak mungkin lagi kembali saudara manakala kita tempuh perjalanan ini. Diilustrasikan, bukankah semakin jauh kita berjalan, semakin banyak bekal yang akan kita persiapkan dan kita habiskan saudara. Kita akan menempuh perjalanan yang sangat jauh, lama saudara yang dirahmati Allah, dan tidak akan kembali lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kasih sayangnya mempersilakan kita agar mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk berhadapan nanti dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal terbaik dalam hidup adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 197 Allah sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni, bertakwalah kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal. Orang yang memiliki akal, akalnya masih sehat, Allah perintahkan untuk berbekal, dan sebaik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa saudara. Kelihatannya sederhana ini kalimat, tetapi sesungguhnya sangat luas maknanya. Inilah takwa saudara, kalimat yang paling sering disampaikan oleh para dai-dai Allah, terutama khatib di atas mimbarnya, ia wajib sampaikan kalimat takwa karena ini bagian rukun khutbahnya. Beliau mengajarkan dan mengingatkan kepada kita agar tahu diri dan tahu jalan dalam hidup ini.
Bukankah kita sudah paham? Bukankah kita sudah maklum bahwa kita diciptakan Allah, misi utamanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-Zariyat 56 Allah sampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Artinya para dai Allah mengingatkan kepada kita agar tahu diri tentang penciptaan kita yang sebenarnya, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai ia tidak tunduk dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ia keluar rel, saudara, maka konsekuensinya akan berbahaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar tahu jalan artinya apa, saudara? Tentunya kita sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh dan akan kita lanjutkan lagi menuju alam barzah dan menuju alam keabadian. Beliau mengingatkan para dai-dai Allah agar betul-betul kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah tenang dan senang dengan kehidupan kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga dengan kehidupan kita sehingga kita akan selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa, saudara, sumber solusi dalam hidup. Tidak ada manusia yang hidup tidak punya problem, saudara. Siapapun orangnya, pasti ia memiliki masalah demi masalah. Bukankah kita sudah paham, kita beriktikad dalam diri masing-masing, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Manakala masalah itu ada, maka tidak ada jalan keluar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Caranya dekati Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan semua perintahnya, jauhkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka problem apapun yang akan dihadapi setiap manusia diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Talaq ayat 2 sampai 3 Allah jawab, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan baginya makhraja, jalan keluar atas semua masalah-masalah yang ia hadapi. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rizki ia min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak pernah diperhitungkannya. Problem apapun kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, solusinya minta ke Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat tahu dengan kebutuhan kita, saudara. Sering kita meminta solusi dari Allah, tapi Allah sering berikan dengan bentuk lain, karena itu sebenarnya yang kita butuhkan. Kita minta materi, saudara, tapi Allah tidak kasih materi, Allah kasih sehat. Sesungguhnya Allah sudah beri yang lebih, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sering problem-problem itu sesungguhnya Allah sudah berikan kepada kita. Allah sudah berikan solusinya. Manakala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ia berani meninggalkan salat, puasa Ramadan, ia ambar auratnya, tapi pengikutnya banyak, saudara, rizkinya berlimpah, seolah-olah ia banyak solusi, saudara. Sebenarnya ia sedang memakan racun berlebihan, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyaksikan ada manusia yang tidak taat kepada Allah, bahkan ia berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi rizkinya berlimpah, saudara. Keluarganya ia kasih dari barang yang haram, tapi anak-anaknya cerdas, saudara. Ya umbar auratnya, ya tidak bisa jaga mulutnya, tapi penggemarnya banyak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah cinta kepadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi fa inna ma huwa istidraj." Kalau kau melihat seorang hamba yang Allah berikan kenikmatan-kenikmatan dunia sesuai apa yang dia mau, di atas kedurhakaan ia kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma huwa istidraj, yakin itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dari Allah, semakin banyak Allah beri, saudara. Semakin sehat ia, semakin tinggi pangkatnya, saudara. Pelit, saudara, tidak keluarkan zakatnya. Jangankan sedekah, zakat saja ia tidak keluarkan, tapi hartanya tetap berlimpah, saudara. Apa masalahnya, saudara yang dirahmati Allah? Tidak mungkin Allah memanjakan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah habiskan kenikmatan di dunia, sementara nanti di akhirat ia tidak mendapatkan apa-apa lagi. Sesungguhnya itu adalah adab
yang dibalut dengan kenikmatan, saudara. Kelihatannya luarnya enak, mengasyikkan, nikmat, sesungguhnya racun di dalamnya, saudara yang dirahmati Allah. Buktinya semakin jauh dari Allah, ya saudara, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai wafatnya ia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin keluar dari masalah apapun masalahnya, terutama masalah bangsa yang begini besar, saudara. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala jatuhkan wabah corona yang belum selesai berbulan-bulan, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya ingin selesai, dekat dengan Allah, takwa kepada Allah, jangan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terlanjur durhaka kepada Allah, segera meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Anfal 33 Allah jawab, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak memberikan azab, Allah tidak menurunkan bala terhadap kaum selama kamu Muhammad ada di lingkungan mereka, selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di lingkungan mereka, selama sunnah Rasulullah ditegakkan, selama akhlak Rasulullah dijadikan contoh dalam keluarganya, lalu diterjemahkan dalam kehidupannya, maka Allah tidak akan turunkan bala, saudara. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan turunkan azab bala terhadap kaum wa hum yastaghfirun, selama mereka istighfar, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih tidak selesai, saudara? Masalah demi masalah kenapa tidak selesai? Ada orang yang banyak minta maaf, tapi di tengah orang yang meminta kepada Allah, banyak orang yang congkak kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ingatkan, "Ma min qaumin yakunu fihim rajulun ya'malu bil ma'asi wa yaqdiruna ay yughayyiruhu fala yughayyirunahu illa ammahumullahu bi'adzabin qabla ayamutu." Tidak ada sekelompok kaum satu yang durhaka, yang lain membiarkan kedurhakaan terjadi. Hanya satu yang durhaka kepada Allah, yang lain membiarkan kedurhakaan terjadi. Illa ammahumullahu bi'adzabin qabla ayamutu, kecuali Allah pasti akan meratakan azabnya sebelum semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal saudara, berbicara bangsa terlalu besar, jangan biarkan di antara keluarga kita yang berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa sumber solusi dalam keberkahan, saudara. Hidup ingin bahagia, hidup ingin tenang, hidup ingin nyaman, saudara, kuncinya berkah. Berkah, Imam Nawawi katakan al-barakah an-nama wa ziyadah. Berkah itu nambah dan tingkat. Orang yang takwa, dasarnya iman, maka keberkahan Allah akan turunkan baginya. Al-A'raf 96, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jika penduduk negeri beriman, bertakwa kepada Allah, beriman tapi imannya ia aplikasikan dalam bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul serius taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Aku akan bukakan buat mereka semua keberkahan-keberkahan dari langit, dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi mengatakan orang yang hidupnya berkah, an-nama wa ziyadah, ningkat dan tambah. Semakin tambah umurnya, semakin ningkat ibadahnya. Umur yang tidak berkah, semakin nambah umurnya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang berkah, semakin banyak hartanya, maka semakin ningkat sifat dermawannya. Tapi harta yang tidak berkah, semakin ditambah hartanya, semakin muncul sifat kikirnya. Dan Allah bermusuhan dengan orang yang memiliki sifat bakhil, saudara. Allah tidak pernah bermusuhan sama manusia, tapi kalau manusia terjangkit dalam dirinya sifat bakhil, apa yang Rasulullah sampaikan, al-bakhil aduwullah walau kana abidan. Orang yang bakhil jadi musuh Allah walaupun dia ahli ibadah. Wasakhi ahabullah walau kana jahilan. Orang yang dermawan ia jadi kekasih Allah walaupun ia tidak ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, apalagi dalam musim corona saat ini, subhanallah, banyak orang yang kesulitan. Yang jangankan yang biasa sulit, yang tadi tidak sulit pun banyak yang sulit, saudara. Maka dituntut hidup itu peka terhadap lingkungan, minimal terhadap keluarga. Andai tidak peka, kita mampu menolong,
tapi kita tidak tolong kesulitan-kesulitan orang, saudara. Padahal kita menyaksikan kesulitan saudara kita dan kita acuh saja, saudara yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan warning yang sangat keras. Ma min ummati man bata sab'ana wa jaruhu ja'iun wa huwa ya'lam. Dia bukan umatku. Ma min ummati, bukan umatku. Man bata sab'ana, siapa orang tidur dalam kondisi kenyang, wa jaruhu ja'iun, tetangganya lapar, wa huwa ya'lam, padahal dia tahu tetangganya kesulitan, saudara. Dia tahu dan ia biarkan kejadian itu terjadi, maka siap ia tidak diakui menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah munculkan keberkahan-keberkahan dalam rumah tangga kita, bermasyarakat kita, bernegara kita, dan Allah munculkan suatu saat di negara ini pemimpin yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memunculkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil ahyar wa sallim tasliman katsira amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi qudsi wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa kaffir anhumus sayyi'at wa dha'if lahumul hasanat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na al-gala wal waba khususan wabak corona ya rab wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an budal muslimin ajma'ina 'amah innallaha ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'ala ma hadakum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Innallaha ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.